bebas atau liberal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Adias Falak. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga di mata kuliah pengantar bisnis, yaitu sistem ekonomi. Langsung aja ya. Jadi sistem ekonomi adalah salah cara atau strategi satu bangsa atau negara dalam mengatur ekonominya untuk mencapai kemakmuran masyarakatnya. Di dalam sistem ekonomi itu ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas atau liberal. Maaf guys. Sistem ekonomi ini disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau disebut sistem ekonomi laissez-faire. Sistem ekonomi ini adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar bebas yaitu setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi, baik perorangan maupun kelompok. Yang kedua, harga-harga dibentuk di pasar bebas. Yang ketiga, kegiatan ekonomi sebagian dipasarkan oleh swasta. Campur tangan pemerintah sangat sedikit atau terbatas. Terus modal mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi ini. Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan penting dan didorong oleh motif memperoleh laba sebesar-besarnya. Kebaikan sistem ekonomi liberal yaitu setiap individu diberi kebebasan dan kesempatan untuk berusaha. Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi. Setiap individu bebas memilih bidang usaha apa yang dipakai atau yang disukai. Persaingan dapat menyebabkan adanya dorongan untuk maju. Dan yang terakhir, produksi barang atau jasa berdasarkan pada kebutuhan pasar, ya, atau bisa disebut juga kebutuhan masyarakat. Lanjut, ada kekurangannya yaitu kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan sementara ada kelompok yang lemah, menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat, menimbulkan penindasan atau eksploitasi terhadap manusia karena mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, tidak ada pemerataan pendapatan karena setiap individu berlomba-lomba mencari keuntungan. Selanjutnya ada sistem ekonomi komando atau etatisme. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh karena itu, hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi ini. Di sini ada salah satu seorang filsuf, sejarawan, sosiologi sekaligus ahli ekonomi, yaitu Karl Heinrich Marx. Dia lahir 1818 dan wafat di tahun 1883. Jadi sekitar berapa tahun ya? Kalian tuh sendiri deh. Lanjut, ada ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Jadi tidak ada hak untuk masyarakat dalam ekonomi ini. Yang kedua, seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Jadi nggak boleh individu. Beda kayak yang tadi, yaitu sistem ekonomi liberal. Yang ketiga, semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Jadi semuanya itu benar-benar ada di bawah pemerintahan. Yang keempat, segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Jadi kita nggak semena-mena untuk menentukan jumlah barang yang ataupun jasa yang harus kita jual ataupun produksi.
harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Dan yang terakhir, semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Ya, jadi kayak kita itu bekerja di atas negara, atas bimbingan ataupun atas bawahan negara. Di sini ada kelebihan ekonomi sosialis. Yang pertama, semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah, sehingga mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Yang kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata. Dan yang ketiga, pemerintah bisa lebih memudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Kekurangannya yaitu mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Dan kedua, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Dan yang terakhir, kurang adanya variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Jadi ketika kita ingin membuat satu hal, itu tidak bisa karena semuanya ditentukan oleh pemerintah. Lanjut, ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok mengenai apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu untuk dihasilkan akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Namun pihak swasta atau masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. Lanjut, ciri-cirinya yaitu yang pertama, sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi. Yang ketiga, swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Terus pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Yang terakhir, jumlah dan jenis. Maaf guys, tadi ada jeda problem sedikit. Tadi yang terakhir ya belum, yaitu jenis dan jumlah barang diproduksi oleh mekanisme pasar. Sistem perekonomian di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem pasar bebas atau liberal dan sistem sosialis menjadi satu, yaitu sistem perekonomian Indonesia. Lanjut, ada pelaku-pelaku ekonomi dari BUMN, BUMS, dan koperasi. Mungkin itu aja ya yang mungkin saya bisa dijelaskan. Namun ada kesimpulannya nih. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya ada dua bentuk sistem perekonomian, yakni sistem pasar murni, kapitalisme, liberalisme, dan sistem komando murni, sosialisme dan komunisme. Ada bentuk ketiga, yakni sistem campuran atau transisi. Ini adalah gabungan dari aspek-aspek positif dari kedua sistem di atas. Dalam kenyataannya, hampir semua negara di dunia ini mengadopsi sistem campuran ini. Dan Indonesia mempunyai cita-cita menerapkan sistem demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Cita-cita ini pernah dijabarkan dalam sebuah konsep yang disebut Sistem Perekonomian Pancasila atau disebut juga SPP. Sistem perekonomian Indonesia saat ini ditopang oleh 4 pelaku pokok, yakni rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan luar negeri.
para produsen dibedakan menjadi badan usaha milik swasta, ada juga badan usaha milik negara, dan koperasi. Ketiganya disebut sektor formal. Ini jauh berbeda dengan sektor informal yang biasanya tidak memiliki legenda yuridis seperti pedagang kaki lima, asongan, dan sebagainya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf karena mungkin saya jujur sih saya nggak terlalu bisa banget gitu menghafal dan membuat video berbicara di depan kamera seperti ini, karena ya mungkin bisa dibilang saya orangnya itu nggak terlalu pengen public speaking saya itu kurang, mungkin saya butuh belajar lagi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.